Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama beberapa pekan ini yang berjudul pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Perkenalkan, nama saya Neneng Masyarah sebagai moderator di sini, dan kemudian ada teman-teman saya yaitu Afra Maulia, Nila Hertiana, Selawati, Muhammad Syahrul Kurniawan, dan juga Maulana Yusuf. Untuk yang selanjutnya, saya persilahkan kepada Maulana Yusuf untuk memberikan materi definisi yang pertama. Baik, di sini materi pertama ada definisi pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Saya bacakan dulu. Sebagian besar pengambilan keputusan pada organisasi kontemporer dilakukan dalam kondisi ketidakpastian. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak mengetahui semua alternatif yang terkait dengan setiap alternatif atau kemungkinan dan konsekuensi dari setiap alternatif. Nah, dalam hal ini si pengambil keputusan tidak tahu hasil dari keputusan yang mereka ambil atau yang mereka putuskan dalam kondisi ketidakpastian ini. Nah, maka hasil dari pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini masih belum terlihat. Jadi kalau istilahnya masih abu-abu lah, itu hitam enggak, putih enggak. Jadi hasilnya pun belum bisa dipastikan. Terus dalam pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti biasanya terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang ke-1, tidak diketahui sama sekali hal jumlah kondisi yang mungkin timbul serta kemungkinan-kemungkinan munculnya kondisi-kondisi itu. Yang kedua, pengambil keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hasil yang keluar. Yang ketiga, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil dari suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang keempat, pengambil keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Dan yang terakhir, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Nah, kembali lagi pada intinya, dalam kondisi pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, hasilnya pun memang belum bisa dipastikan, tergantung peluang-peluang dari kejadian sebelumnya. Nah, untuk hasil akhir dari pengambilan keputusan ini, positif atau negatifnya, memang belum bisa diketahui dengan pasti, tetapi bisa dilihat dari peluang-peluang yang memang sebelumnya terjadi. Nah, mungkin untuk materi slide pertama hanya segitu. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kondisi tidak pasti adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, adanya beberapa alternatif tindakan yang fleksibel. Yang kedua, nilai probabilitas masing-masing kejadian tidak diketahui. Yang ketiga, memiliki payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan kejadian yang tidak pasti. Payoff merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian yang tidak pasti. Payoff dapat juga berupa pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah pengambilan keputusan di mana terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada tidak diketahui sama sekali jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi tersebut. Lalu ada pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas terjadinya berbagai kondisi atau hal-hal yang keluar.
Lalu yang ketiga ada yang diketahui hanya kemungkinan hasil tersebut, hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi seberapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Probabilitas di sini bisa dikatakan adalah sebuah peluang. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam keadaan tersebut. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi, dikarenakan biasanya pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini bersifat mendesak atau bersifat alternatif, maka dari itu yang diputuskan biasanya belum pernah terjadi. Oke, yang saya mau jelaskan di sini adalah tentang teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama adalah kriteria maksimaks. Kriteria maksimaks pengambilan keputusan dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil terbesar dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan yang mungkin, trade-off dan probabilitas yang lainnya. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari trade-off yang maksimum. Seperti dalam contoh ini adalah investasi. Untuk trade-off maksimumnya untuk setiap 3 rencana investasi. 3 rencana investasi ini adalah saham, obligasi, dan tabungan. Untuk saham, trade-off maksimumnya itu sebesar 10.000 dan untuk obligasi 8.000, sedangkan tabungan 5.000. Karena kriteria ini untuk mengambil nilai yang maksimum dari beberapa investasi ini, kita bisa lihat dari nilainya, tentunya yang nilai maksimum itu terdapat pada saham yang sebesar 10.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria minimaks. Kriteria minimaks ini adalah kebalikan dari kriteria maksimaks. Kriteria ini juga bisa disebut dengan kriteria Wald karena pencipta kriteria ini yaitu Abraham Wald. Pada kriteria minimaks ini, pengambil keputusan memilih keputusan yang memberikan nilai paling maksimum dari hasil-hasil yang minimum. Pada kriteria ini, pengambil keputusan berpikir bahwa kondisi dasar yang minimum dari setiap alternatif keputusan akan terjadi, karena si pengambil keputusan ini menganggap pesimis atau konservatif dalam masa depan. Dengan kata lain, less possible loss artinya memilih kerugian yang paling kecil. Berdasarkan tabel tersebut, dari nilai minimum tersebut dipilih nilai yang tertinggi, yaitu tabungan sebesar 5.000 karena lebih bersifat konservatif, karena alternatif yang masuk dalam pertimbangan hanyalah hasil-hasil terburuk yang mungkin akan terjadi. Mungkin sekian, dan selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Neneng Maisyarah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu ada metode kriteria Laplace atau kriteria ini sering juga disebut dengan equal likelihood. Jadi materi ini mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Kemudian kita bisa lihat ada contoh di sini dalam kondisi ekonomi. Jadi di sini ada alternatif investasi ya, sama seperti contoh yang maksimaks dan juga minimaks, ada saham, obligasi, dan tabungan. Kondisi ekonomi di sini ada dipercepat, normal, dan juga lambat. Untuk dipercepat di sini berarti artinya kondisi ekonomi saat itu berjalan dengan lancar dan sangat bagus. Untuk normal di sini bisa jadi ekonomi yang terjadi di sini kondisinya normal-normal saja gitu, biasa-biasa aja, enggak maju-maju banget, enggak lambat-lambat banget, jadi biasa aja gitu. Kalau untuk lambat di sini, kemungkinan ini tuh lambat seperti kondisi saat ini yang terjadi. Jadi kondisi ekonomi melemah dan juga melambat.
Kemudian, kriteria Laplace menyarankan bahwa karena probabilitas peristiwa tak diketahui, seharusnya diasumsikan bahwa semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Dengan kata lain, setiap peristiwa ditetapkan memiliki probabilitas yang sama dalam kasus ini sebesar 1/3. Jadi probabilitas di sini dalam contoh kasus yang ini probabilitasnya itu sebesar 1/3. Sehingga nilai harapan untuk ketiga alternatif investasi adalah, selanjutnya kan di sini kita lihat ada angka-angka tertentu ya. Angka-angka seperti 6.500, kemudian 6.000 dan juga 5.000. Kemudian di lambatnya ada min 4.000, ada 1.000 dan juga ada 5.000. Nah, angka-angka yang di sini ini tuh kita yang menentukannya, kita yang menentukannya sebagai yang tahu kondisi ekonomi tersebut. Kemudian ini kan kita udah punya nih angka 1/3 sebagai probabilitas, karena kan tadi udah kita bahas kriteria Laplace ini mempunyai probabilitas yang sama atau mengetahui probabilitasnya sama gitu. Kita udah tetapkan ini 1/3 sebagai angka probabilitas di dalam kasus ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kriteria Laplace ini bekerja, kita tinggal masukin aja ini 1/3 dikali 10.000, kemudian ditambah 1/3 dikali 1.000. Ini bukan 1.500 ya, maaf ya teman-teman, ini tuh tipe. Ini tuh 6.500. Jadi ini tuh 6.500 ya teman-teman, bukan 1.500, mohon maaf, itu tipe. Dan kemudian ini min 4.000. Kemudian setelah kita jumlahkan, ini tuh hasilnya 4.166. Cuman karena 6 itu adalah angka yang bisa kita bulatkan, kemudian kita bulatkan menjadi 67. Selanjutnya untuk obligasi, yaitu sama seperti tadi caranya. Kemudian kita hasilnya itu 4.999. Kemudian kita buatkan lagi menjadi 5.000. Sedangkan untuk tabungan disebut juga untuk kondisi nothing gitu. Jadi kita samakan aja di sini 5.000, 5.000, 5.000. Kemudian hasilnya di sini 5.000. Kenapa tabungan tidak memakai probabilitas yang sama? Karena kita sudah tentukan di sini tuh angkanya tuh udah sama gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di jurnal yang lain, jadi ini tuh disebutnya tuh sering disebut do nothing gitu. Jadi ya nggak melakukan apa-apa karena tetap stuck di situ aja gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya, karena maaf ini banyak kekurangannya ya guys. Kemudian untuk kriteria Laplace ini berdasarkan kriteria pengambilan keputusan yang normal, pengambilan keputusan akan memilih tabungan atau obligasi. Karena kan tadi udah kita sampaikan juga bahwa metode ini itu rata-rata imbalan tiap alternatif, di mana jumlah imbalan dibagi dengan banyaknya imbalan. Kemudian diambil alternatif yang terbesar. Yang terbesar di sini itu adalah jadi resikonya yang paling sedikit gitu. Resikonya yang paling sedikit gitu teman-teman. Jadi kemudian sebenarnya kriteria ini tuh hampir sama dengan kriteria Maximas, cuman beda cara gitu. Begitu. Dapat dipahami sekali lagi ya. Karena ini adalah materi terakhir dari kelompok kami, saya cukupkan aja presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.